Anggaran P3K 2023 bakal dibuat spesifik. Konon dana gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang ditransfer Kementerian Keuangan Kemenkeu ke daerah akan diberi flag khusus gaji. Hal itu diungkap Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia FGHNL-PSI, Hetty Kustrianingsih sesuai hasil audiensi bersama Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB Abasubagja pada tanggal 1 Desember tahun 2022. Dalam audiensi itu terungkap ada perubahan dalam transfer anggaran gaji P3K melalui dana alokasi umum DAU. Jadi, Pak Aba menjelaskan kalau anggaran gaji P3K 2022 ini akan dipisahkan dan tidak gelondongan lagi, kata Hetty. Kebijakan tersebut, lanjutnya, disambut baik guru lulus PG yang berstatus prioritas 1P1 tanpa formasi. Mereka lega karena sudah rahasia umum rekrutmen P3K sejak 2021 hingga 2022 terganjal anggaran. Selama ini pemerintah pusat berkoar-koar anggaran gaji P3K sudah ditransfer ke daerah. Sebaliknya Pemda mati-matian membantah uangnya ada di DAU. Hetty menilai Pemda masih bisa berkelit anggaran untuk P3K tidak ada karena memang gelondongan. Berbeda bila dananya dibuat spesifik. Alhamdulillah pemerintah sudah punya solusi dengan memberikan tanda khusus untuk gaji P3K. Dengan demikian Pemda tidak bisa berkutik lagi, ujarnya. Selain itu, kata Hetty, tidak ada alasan lagi bagi Pemda menolak mengajukan formasi P3K untuk honorer. 2 tahun ini pemerintah menyiapkan kuota P3K guru sebanyak 1,2 juta lebih. Namun, kuota tersebut tidak maksimal diusulkan Pemda. Seharusnya Pemda yang memiliki guru honorer mengajukan semaksimal mungkin formasinya. Tahun 2021, Pemda masih mengajukan 500.000 lebih formasi. Tahun ini angkanya berkurang menjadi 300.000 lebih, sehingga kekurangan guru ASN masih tinggi. Kemenpan RB juga menyadari masih ada masalah dalam rekrutmen P3K 2022. Oleh karena itu, mereka berkomitmen menuntaskan sisanya pada 2023, ucap Hetty yang berharap bisa diangkat P3K tahun depan. Diperkirakan 19.013 guru lulus passing grade PG tidak akan terakomodir dalam seleksi P3K 2023. Penyebabnya, mereka mengajar di mata pelajaran, MAPEL, yang jumlah gurunya berlebih. Kondisi tersebut membuat guru lulus PG yang merupakan prioritas 1P1 gundah gulana. Mereka sedih karena harus menelan pil pahit berkali-kali. Saya sedih sekali, karena 19 ribuan P1 bakal tidak terangkat di P3K 2023, kata Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia FGHNL-PSI, Hetty Kustrianingsih. Fakta tersebut sangat tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah yang berencana akan memblok gaji P3K di dana alokasi umum DAU mulai tahun depan. Gaji P3K yang biasa ditransfer gelondongan akan diberikan flag, sehingga Pemda tahu berapa besar dana pusat. Seharusnya kalau mau ada perubahan kebijakan soal gaji P3K 2023, Pemda pasti mengusulkan seluruh P1 agar tidak ada yang tersisa, tegasnya. Hetty juga menawarkan solusi agar 19.000 lebih guru P1 terangkat semuanya tahun depan. Caranya P1 ditempatkan di daerah yang kebutuhannya banyak, tetapi peminatnya kurang. Hetty yakin Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek memiliki data daerah mana yang membutuhkan banyak guru ASN. Sebanyak 19 ribuan P1 itu bisa diberikan SK dari Kemendikbudristek, apalagi kan tahun depan gaji P3K akan dibuat spesifik, terangnya. Hetty berharap perubahan mekanisme penyaluran gaji P3K tidak terlalu membebani Pemda. Contohnya, gaji pokok ditanggung APBN, sedangkan tunjangan dari APBD. Dengan cost sharing, Hetty menilai pusat dan daerah mendapatkan solusi terbaik. Sama-sama punya beban, tidak ada yang berat sebelah. Kemendikbudristek tinggal memetakan P1 sesuai ijazahnya sesuai sebaran kebutuhan guru di Indonesia, ucapnya. Sebelumnya,
Hetty menceritakan hasil pertemuan dengan Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagja pada tanggal 1 Desember tahun 2022. Menurutnya Kemenpan RB sangat mendukung rekrutmen P3K guru sehingga membuka kesempatan bagi daerah untuk mengusulkan formasi P3K sebanyak-banyaknya. Faktanya, usulan Pemda sangat minim. Jika P3K 2021 sebanyak 500.000 lebih, tahun ini usulannya hanya 300.000 lebih. Jadi, memang sangat kecil formasi yang diajukan, padahal kuota P3K 2022 secara nasional yang disiapkan 700.000 lebih, ujar Hetty. Salah satu alasan Pemda adalah terkait anggaran. Itu sebabnya, pemerintah pusat mencarikan solusinya. Nantinya, untuk 2023 penggajian P3K akan dipisahkan khusus sehingga tidak gelondongan lagi melalui dana alokasi umum (DAU). Sayangnya, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan pemerintah pusat. Dari 193.954 guru lulus PG, ternyata masih menyisakan 65.954 P1. Nah, pada 2023 yang bisa diakomodir hanya sebesar 46.941. Artinya, masih tersisa 19.013 guru lulus PG tidak bisa diangkat P3K. Penggajian P3K tahun depan sudah aman. Namun, 19 ribuan P1 tidak bisa terakomodir di 2023. Kok nelangsa banget nasib P1 prioritas 1, ya, pungkas Hetty Kustrianingsih sembari berharap ada solusi terbaik dari pemerintah. Pemerintah pusat menyiapkan 14 triliun rupiah untuk rekrutmen P3K guru 2022 melalui dana alokasi umum (DAU) yang disalurkan ke pemerintah daerah. Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Adrianto mengatakan dana tersebut telah dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Disiapkan dalam DAU pemerintah daerah. 14 triliun rupiah disiapkan untuk P3K guru, uangnya sudah masuk ini ke APBD pemerintah daerah. Kata Adrianto dalam silaturahmi Merdeka Belajar di kanal Kemendikbud RI. Jadi kalau kita lihat, tahun 2021 sampai tahun 2022 sudah 34 triliun total anggarannya. Tinggal sekarang pemerintah daerah nih mengangkat guru yang sudah lulus seleksi sehingga semangat kita meningkatkan kualitas pendidikan di daerah benar-benar bisa direalisasikan, sambungnya. Ditanya terkait mekanisme penyaluran dana pada P3K guru, Adrianto menjelaskan, pemerintah daerah masing-masing akan membayarkannya pada P3K guru yang sudah diangkat sesuai mekanisme di daerahnya. Akan dibayar oleh pemerintah daerahnya, anggarannya sudah disalurkan ke APBD. Pemda akan membayar pada P3K yang sudah diangkat. Nah ini tentunya lewat mekanisme masing-masing pemerintah daerah. Ada tanggung jawab bagi pemerintah daerah untuk menganggarkan tunjangan untuk P3K, terangnya. Adrianto mengatakan, pemerintah daerah tidak perlu khawatir tidak ada dana untuk membiayai kebutuhan P3K guru. Ia menambahkan, pihaknya juga mendorong pemerintah daerah agar pelamar yang sudah lulus untuk segera diangkat menjadi pegawai ASN agar dananya tidak digunakan untuk hal lain. Tapi memang ada banyak pemerintah daerah khawatir kalau belum ada P3K diangkat, uangnya dari mana? Uangnya sudah ada itu, jadi tidak perlu ada kekhawatiran, tuturnya. Mendorong pemerintah daerah agar yang sudah lulus segera diangkat. Anggaran sudah ada di DAU. Kalau ada tapi tidak dipakai, jadi dipakai kemana-mana, harusnya dibayarkan untuk P3K. Meskipun sudah diatur juga di regulasi, bahwa tidak boleh digunakan untuk yang lain, katanya.